Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel saya ini. Eh, saya siang tadi baru saja selesai memberikan hak suara saya memilih calon wali kota Medan. Kebetulan dua-duanya berbarga Nasution ya. Saya memilih salah satunya tentu. Semoga yang saya pilih ini kalau ini didengar jadi wali kota amanah ya, perjuangkan pendidikan. Ya, hari ini kita akan bahas tentang eh, sebuah pertanyaan yang diajukan oleh seorang mahasiswa. Seorang kebetulan dia juga subscriber. Prof, gimana nih sebagai mahasiswa dan kedepannya supaya sukses? Apa kira-kira tips dari Prof ini? Itu yang kita mau bahas pada hari ini. Simak terus. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan nanti tolong share. Ya, kuncinya itu adalah sinergisitas 3H. Nah, apa itu 3H? H yang pertama adalah heart di sini. H yang kedua head dan H yang ketiga hand. Ya, apa yang ada di H yang pertama? H1. H1 adalah heart. Ya. Di dalamnya ada yang pertama adalah iman. Jadi kalau kita ingin bekerja, ingin belajar, dasarnya adalah yang pertama adalah iman, ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi ini adalah sebuah fundamen, sebuah dasar yang kuat. Kenapa kita mau bekerja keras, mau bekerja cerdas, dan kita mau bekerja ikhlas? Karena semuanya karena Allah, ikhlas karena Allah, dan kita dasarkan pada cinta, hub, dan kita isi diri kita ini dengan sifat-sifat yang baik, akhlak yang mulia. Kita jauhkan dari sifat-sifat benci. Ya, boleh tidak suka, ya. You may, don't like to somebody, but never hate it. Never hate him or her. Karena kata orang bijak, benci itu mungkin saja membunuhnya. Tetapi benci juga akan membunuhmu in the long run. Ya, karena sifat jelek itu sebenarnya akan memberi efek kepada pribadi yang bersangkutan. Jadi, kalau ditanyakan untuk apa saya belajar, maka jelas saya belajar karena semata perintah Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib. Bahwa nanti ada wajib ain, wajib yang fardu kifayah. Nah, itu bisa dipilah-pilah lagi. Rasulullah juga mengatakan, mungkin ingat, man kharaja fil baitihi fi talabul ilm fahuwa jihadu fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya lalu dia berniat untuk menuntut ilmu, maka dia mendapat pahala jihad
fisabilillah. Berjuang pada jalan Allah, berjuang dalam rangka mempertahankan agama Allah. Bukankah kita meningkatkan kecerdasan? Itu adalah juga dalam rangka bagaimana kita menjalankan amanah Allah di muka bumi ini sebagai khalifah. Sampai kapan? Sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi siapapun adik-adik yang kuliah ke luar negeri, dasar itu penting. Dimanapun, kemanapun kita belajar, dasar-dasar yang di H1 ini sangat penting. Kejujuran misalnya. Kejujuran itu mata uang yang dimanapun berlaku. Ya. Di Amerika, di Jepang, di Eropa, di mana saja berlaku. Nah, ini hal yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kalau dia ingin, tadi pertanyaannya ingin sukses, ya. Hal yang kedua apa sih? Hal yang kedua adalah head. Ini adalah kerja cerdas. Smart work. Allah telah memberikan kita akal. Tapi jangan lupa Allah juga menantang kita. Apakah kita sudah menggunakan akal kita atau belum? Dalam Quran dikatakan afala ta'qilun? Merasa tertantang enggak? Apakah kamu tidak berakal, tidak memikirkan ciptaan Allah ini? Afala tubsirun? Kamu tidak mau meneliti, tidak mau melihat apa yang telah aku ciptakan ini, lalu kamu kerjakan sesuatu untuk bagaimana umat manusia ini sejahtera, rahmatan lil alamin. Mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Allah itu adalah dengan mengembangkan kapasitas akal itu. Jadi kalau akalnya nggak dipakai, itu harganya tidak tinggi. Bukan seperti joke-joke yang sering kita dengar. Karena akal, itulah sekarang dikembangkan neural network, artificial intelligence, itu berdasarkan kerja akal. Jadi makin kita latih, dia makin pintar, bukan sebaliknya. Jadi mau akal kita lebih baik, mau produksi dari sebuah akal dalam bentuk buku, dalam bentuk penelitian, dalam bentuk ilmu pengetahuan, logika, maka intinya adalah syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu bersyukur, nikmat niscaya aku akan timbah, nikmat itu akan kutambah. Tapi kalau kamu ingkar, ingat aja, azabku sangat pedih. Jadi ini ancaman bagi orang yang tidak menggunakan kapasitas H2 ini dengan sebaik-baiknya. Dalam menjadi mahasiswa ini juga perlu ya dengan kapasitas akal tadi kita menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu juga tidak harus langsung dengan guru di kelas tatap muka, tapi bisa juga virtual dengan webinar dari YouTube seperti ini. Khalil Gibran dalam sebuah syairnya yang barangkali kira-kira berbunyi, anakmu bukan anak-anakmu, tapi dialah anak-anak masa depan. Ini artinya sangat dalam. Generasi sekarang adalah generasi Z yang sudah biasa bekerja dengan multitasking. Baru lahir dia sudah kenal gadget. Apabila kami, generasi-generasi lama ini mengajarkan dengan cara-cara diajarkan oleh guru-guru kami seperti dulu, maka 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, generasi kita tidak akan bisa berkompetisi. Tapi bagaimana kita menggunakan revolusi industri 4.0, Jepang sudah menggunakan
Society 5.0. Mas Menteri kita juga minta kampus merdeka, merdeka belajar. Nah, ini semua adalah dalam rangka menyiapkan generasi kita ke depan supaya bisa bekerja dengan cerdas. Nah, tentu ini strateginya ada. Nah, soal strategi mungkin kita bisa bicara pada waktu-waktu yang lain. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah hand. Ya, hand. Apa maksudnya hand ini? Kita harus kerja keras. Ya, kerja tuntas. Nggak mungkin bisa tuntas kalau kita nggak bekerja keras dan bekerja cerdas. Dan kita tidak dasari kepada H1. Itu susah. Karena yang ada adalah keluhan. Ya, bukan komitmen, tapi komat kamit nanti. Nah, jadi di sini kita perlu sarana. Seorang mahasiswa itu perlu melihat sarana apa yang ada di kampus yang bisa dimanfaatkan. What is common facilities here? Bukan hanya kelas, tapi ada perpustakaan yang dia sebenarnya udah bayar. Enggak, jarang berkunjung. Padahal perpustakaan adalah tempat terbaik setelah masjid, setelah rumah ibadah. Karena di sana adalah gudang ilmu pengetahuan. Bukan hanya langsung dalam bentuk hard copy, tapi juga di dalam soft copy. Dengan kemampuan e-library. Kita punya akses sistem informasi. Itu juga harus maksimal digunakan di zaman ini. Nggak semua sih harus jadi YouTuber, ya. Tapi akun YouTube itu perlu. Supaya dengan mudah kita bisa menyimpan file-file yang kita butuhkan. Kemampuan-kemampuan lain seperti kemampuan menulis, kemampuan berkomunikasi, ini semua adalah ada di H3. Ada di sini. Ya. Dan jangan lupa, uang bukan segala-galanya. Ya. Uang tidak bisa membeli segala-galanya. Tetapi pikirkan bahwa biaya itu diperlukan. Ya, jadi itu bahagian daripada H3. Personal tools. Seorang anak mesin, saya mechanical engineers. Tools untuk computer simulation. Ini sesuatu yang wajib. Saya harus kuasai itu. Di mana softwarenya? Pelajari. Nah, pada kesempatan sebelumnya saya sudah katakan bahwa CV atau kurikulum vitae itu bukan disiapkan setelah tamat, tetapi ketika baru masuk seperti sekarang ini. Itu namanya CV cita-cita. Ingat kan? Nah, mana yang belum ada kita kosongkan, tetapi ketika kita tamat itu sudah terisi semua. Seorang mahasiswa, seorang pekerja atau siapapun kita, ini harus bisa membangun networking, dan itu kunci sukses kita sekarang ini. Berteman, mencari teman memang susah, kata Rhoma Irama. Ya, tapi coba kita pasang standar. Kalau mencari 8, kita sendiri tidak bernilai 8 dari 10 ya. Ini kan susah. Tetapi percayalah ya, bahwa bersama-sama untuk memperbaiki diri berjamaah, memperbaiki diri itu lebih baik karena kita bisa saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran. Barangkali saya ingin perlu bercerita, ya saya kira durasinya masih cukup. Sebuah legenda di Jepang, seorang ibu setengah baya, ya, tinggal di sebuah pedesaan perkampungan. Setiap hari dia harus mengambil air ke bukit karena sumber mata air ada di sana dan di bawah tidak ada reservoir.
Apa yang dia bawa adalah 2 kendi, satu ditaruh di kanan, satu ditaruh di kiri, lalu diletakkan di bahunya, lalu dia naik bukit, dia isi air, dan dia bawa turun. Nah, sampai di rumah, 1 kendi masih penuh, tapi 1 kendi lagi tinggal separuh. Kenapa? Karena kendi yang satu itu bocor. Ya mungkin bocor halus, tapi keliling. Tinggal separuh. Sehingga pada suatu hari, sang kendi ini berbicara kepada ibu. Ibu, udahlah aku pensiun aja, tidak perlu lagi membantu ibu. Karena aku sadari bahwa tidak bisa memberi maksimal. Si ibu bilang, kamu tetap bekerja. Saya akan tunjukkan bahwa kamu punya kontribusi yang besar juga dan luar biasa. Nah, mereka besoknya naik lagi ke bukit. Waktu pulang, waktu memikul kendi itu, si ibu bilang, wahai kendi, kau lihat di sebelah kanan, pulangnya sebelah kanan, kendinya sebelah kanan. Di situ banyak bunga-bunga. Kau lihat? Iya, saya lihat. Subur? Iya, subur. Hijau, wangi. Dan sebahagian juga ada di rumah. Saya tanami, saya bawa dari sini. Tahukah kamu dari mana bunga-bunga ini? Kenapa dia bisa tumbuh subur? Itu adalah kontribusi kamu. Karena kamu bocor. Kamu tidak lihat kan sebelah kiri ada bunga? Iya, tidak ada. Dia memberikan air yang maksimal kepada saya, dan kamu memberikan air separuh plus bunga-bunga yang indah ini yang membuat hati kita tenang. Jadi kita yang dituntut adalah bekerja itu dengan maksimal. Lalu kembali ke pertanyaan mahasiswa tadi. Lalu kunci suksesnya di mana? Kunci suksesnya tidak ada di 3 lingkaran ini. Tapi ini adalah kesempurnaan yang sebenarnya hakikat daripada kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi kita berusaha keras untuk itu. Setelah sempurna, mungkin pernah dengar apa kata Sri Idiot, sebuah film Bollywood, ya. Dia mengatakan, teman-teman, belajar, jangan kau cari kesuksesan, tapi yang kau cari itu adalah kesempurnaan. Karena kalau sempurna, sukses itu akan mengejarmu. Dan itu dibuktikan di akhir film. Ya, itu bagus untuk ditonton. Yang belum nontonnya, saya kira udah beberapa kali saya tonton. Bagus sekali. Oleh karena itu, orang yang sukses, yang udah bisa tersenyum ini, adalah orang-orang yang memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan itu kalau kita sebut dengan huruf Q, quality. Quality itu is not an accident. Kualitas itu bukanlah sebuah kebetulan. Tiba-tiba dapat nilai A, tiba-tiba saya dapat rezeki, tiba-tiba saya lulus. No, it's not an accident. But it's function of, result of good planning. Ya, sebuah perencanaan yang baik. Kemudian yang kedua, teamwork. Harus bisa bekerja sama. Seperti kendi tadi itu bekerja sama. Nggak bisa sebuah kendi bekerja, semua akan tumpah. Teman itu perlu networking. Dan satu lagi adalah commitment to excellence. Jadi excellent itu harus menjadi semua komitmen kita. Allah telah berjanji, satu kebaikan yang kita kerjakan, kalau kita ikhlas berdasarkan cinta, hal satu ya, ridha Allah itu akan kita dapat. Kalau ridha Allah kita dapat,
sukses itu adalah hak dia untuk memberikan kepada kita. Kita hanya berusaha sampai pada excellent itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk adik-adik mahasiswa ataupun bagi kita semua pada hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.